Hari kedua kita mulai. Sesampainya di rumah Fania. Fania? Itu Fania. Fania ribut sama adiknya deh. Kita melihat Fania dan adiknya sedang bertengkar di pinggir jalan depan rumahnya. Nggak mungkin tetangga tiba-tiba masang ini di depan rumah kita. Ya mau nyalain siapa lagi kalau bukan nyalain kamu? Ya masa tiba-tiba nulis kayak gini di depan rumah kita? Are. Oke, ini apa sih? Ribut-ribut apa sih? Ya. Hah, kenapa? Bener-bener nih jadi adek. Aku kurang apa ngasih ke kamu? Enggak, aku nggak pernah netting kalau misalkan Bila nyebut deh lo. Ribut-ribut depan orang nih malam-malam loh. Hah? Dianya mas, tiba-tiba apa-apaan ini ada kayak ginian di depan pintu rumah. Kalau lo kurang duit, bilang. Jangan lu jual gini. Ngomong sama tembok deh, nggak jelas kan lo. Fania menuduh adiknya yang menaruh papan menjual rumah tersebut. Tapi adiknya nggak ngaku. Dia ngotot. Sampai tiba-tiba Fania teringat sesuatu dan dia menarik adiknya masuk ke dalam rumah. Lagi sekarang banyak drama atau nggak? Kamu ikut aku ke dalam. Kenapa sih? Ya udah nggak sampai pegang. Ayo ikut, nggak mau. Kenapa nggak mau? Berarti kamu merasa emang kamu ada apa-apa di balik ini. Kenapa sih lo berantem apa sih? Hah? Mas bisa nggak? Nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Ini apa rumah Rumah dijual, lo yang mau jual rumah ini gitu? Ya enggak lah. Apa Lah, kakak lu lo? sama kakak gue sama aja. Wah itu bener-bener adiknya nyolot banget sih ngeliat kita. Saya ajak ngomong dia kayak bener-bener nyolot. Tiba-tiba terdengarlah teriakan dari dalam kamar. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan gak lama Fania keluar dan dia bilang, Perhiasan kakak hilang. apa hilang apa? Perhiasan aku hilang, Mas. Ya Hilang. mana gue tahu. Di rumah ini cuma ada lo sama gue. Siapa lagi kalau bukan lo yang ngambil semuanya? Ya mana gue tahu. Masalah rumah ini dijual, sertifikat. Kemarin lo minta mohon-mohon sama gue untuk sertifikat itu. Sekarang sertifikat itu Tunggu. hilang. Intinya lu pernah minta sertifikat ke dia dan ini rumah dijual, lu nggak tahu siapa yang nulis? Nggak tahu, aku Ya berarti nggak tahu lu sama kali. Apaan sih lu jangan memperkeruh gue nggak pernah masang ini nih kayak gini apaan? Gak usah Fania. Di pikiran saya yang terlintas di pikiran saya pertama adalah ini pasti adiknya. Karena di rumah itu kan cuma tinggal mereka berdua. Lu kena narkoba ya? Pakai narkoba lu ya? Lu punya mulut tuh jaga ya. Loh, Narkoba. Ya kayak kemarin lu butuh duit, langsung ngerampas duit kakak lu kayak gitu. Ya emang gue nggak punya urusan lain apa? Sekarang Lo gini, kenapa sih? mama papa masih transferin lo sebulan. Kenapa lo tiba-tiba ngerampas uang gitu aja? Gue tuh Lo adek gue ya, gue bebas dong nasihatin lo kayak gini. harusnya gue nggak usah jadi adik lu. Ya udah lo pergi dari rumah kalau misalkan lo nggak mau jadi adik gue. Apa? Gue yang kuasa rumah ini, gue yang kuasa Oke. ngurusin lo. ya mungkin ada hubungannya karena tadi Fania sempat bilang bahwa adiknya beberapa hari lalu sempat menanyakan soal sertifikat rumah. Sekarang sertifikat rumah hilang. Siapa lagi yang ngambil? Tapi untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan yang kemarin kita lihat? Calon suaminya Fania, dengan adiknya, dengan ibu-ibu yang kemarin malam menangis di rumah tersebut? Saya, tabungan saya, rumah saya, mobil saya habis. Iya kenapa ibu tolong jelasin sama saya. Lo ngaca. Sekarang gini. Apaan sih lo yang megang-megang? Megang-megang banget lo. Dasar, ada yang nggak tahu diri. Ika pergi dari situ dengan nyolotnya. Tiba-tiba, Kamu kenapa? Aku butuh tisu dong. hidung kamu berdarah? Gue lihat Fania mimisan tuh kan. Gue udah curiga banget. Gue udah lihat dari sebelumnya Fania nih kayaknya kelihatan gak sehat dan dia tuh kayak pucet banget. Kayaknya jangan-jangan nih dia sakit. Gue lihat ternyata dia mimisan, bener aja. Keluarin nih, jangan di. Aku nggak apa-apa, ini aku paling kayak panas dalam terus kurang gitu. Itu banyak loh darahnya loh. Iya terus nggak apa-apa, aku Darahnya dalam banyak dulu loh. ya kak. Saya jadi bingung, saya serba salah nih. Jadi sebetulnya kita sudah punya agen penggoda namanya Amel. Amel ini selama beberapa hari terakhir ini sudah kontak-kontakan dengan Fajar. Dan Fajar merespon. Dan hari ini, malam ini, mereka kan janjian ketemu di kafe yang udah kita setting. Aku udah curiga pasti dia tuh lagi gak sehat maksudnya. Dari kemarin. Tapi saya tanya baik-baik. Apakah kamu masih mau tahu tentang calon suami kamu atau tidak? Udah. Udah kok, udah. Nggak, aku nggak apa-apa, serius.
Oke, yuk sekarang gini-gini aja. Udah gini deh, gini-gini. Kita akan buktikan, tapi sekarang lu mau ikut apa? Gue nggak tahu deh, lu masih sehat. Lo sehat ya, kita lanjutin investigasi kita, tapi lo bener sehat. Karena lu harus melihat nih bagaimana calon suami lu sifatnya yang sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, yang penting aku mau tahu kenyataannya aja, Mas. Biar aku lega, biar aku kayak udah nggak Oke, udah, yuk. ini lagi. Dan Fania pun bersedia. Mas, ini kita mau kemana sih? Kita akan menuju ke sebuah kafe di mana nanti lo akan melihat calon suami lo akan ya bertemu dengan seorang agen penggoda. Bentar, maksudnya agen penggoda itu Nah, apa? jadi gini, kita sudah menyiapkan agen penggoda untuk ngetes kesetiaan Nah. pacar kamu. Jadi sebenarnya motif dia ini apa gitu? Emang dia buaya, selingkuh sama perempuan, atau memang ada bisnis-bisnis yang mencurigakan Nah. yang dia jalani kita Tapi nggak kenapa tahu. harus pakai agen? Nah udah, nanti kita sampai sana dulu Nanti kita semuanya jelasin. terjawab. Ya. Sesampainya di kafe tersebut, Fania masih bingung buat apa kita ada di sini. Langsung saja saya jelaskan dan saya panggil penggoda kita, Amel. Oke, Amel. Jadi lo udah kontak-kontakan sama pacar beberapa hari ini ya? Sekarang lebih sering dia yang nelfon kamu ya katanya? Apa aja diobrolin? Iya, dia tuh nanya-nanya bapak aku tuh kerjanya apa. Oh gitu? Terus, aku orang kaya apa bukan? Ya udah, aku bilang aja kalau aku tuh orang kaya. Terus habis itu dia ngelakuin apa lagi? Anehnya tuh dia langsung kayak berani-beraninya mau minjem duit sama aku, minta transfer. Enggak, dia minta transfer ke kamu terus berapa puluh juta? Iya, dia minta transfer aku tuh 20 juta. 20 juta? Iya, 20 juta. Buat Dia apa? bilang, Buat apa? Ah. Itu buat apa? Dia sih bilangnya mau ada bisnis sama aku. Lalu kita minta Amel untuk masuk ke dalam kafe dan penjebakan pun dimulai. Oke Mel, kalau dengar lo kedipin mata lo Mel. Fajar tiba di kafe tersebut. Oke, oke. Nih, oke, ini cowok lo datang. Bener aja, baru aja nyampe pembicaraan pertama dia langsung nanya soal Amel kesini naik apa. Naik apa kesini? Langsung nanyain. Nanya kamu naik mobil apa? Emang kenapa? Kamu nanyain aku naik apa? Lalu saya minta Amel justru untuk sedikit berbohong. Kita ngerjain. Tadi kan dia berharap Amel ini orang kaya. Kita suruh bilang Amel kesini naik ojek. Aku naik ojek. Mukanya langsung cebrut. Langsung beda ya? Enggak deh, aku dianterin supir aku. Oh iyalah, nggak mungkin kali cewek cantik kamu mau naik ojek. Emang kenapa? Ya ntar kalau kamu kena debu di jalan, gimana? Wajah kamu yang cantik ini jadi rusak loh. Kamu bisa aja deh. Gombal banget. Gak boleh ada Bener-bener ya? Udah bener-bener nih Mbak. setitik debu pun yang mengotori wajahnya. Dia nggak pernah loh ngomong kayak gini ke aku. Gak pernah sama Nggak sekali. pernah sama sekali. Oh ya, katanya kamu mau ngomongin bisnis sama aku. Iya, aku mau ngomongin bisnis kita. Terus? Ya gimana, kamu ngomong-ngomong punya deposito berapa? Nggak, lu bilang aja tabungan sih banyak. Aku ada tergantung deposito di bank mana. Yang paling kecil sih deposito aku ada sekitar 5 miliar lah. Dikit sih, aku cuma ada 5M lah. Langsung matanya, wow.